Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Ya, sungguh luar biasa kita dapat bertemu bersama-sama lewat YouTube. Ya, saya percaya kita mengalami Matius 24 ayat 14. Ya, dikatakan bahwa sebelum akhirnya seluruh dunia akan mendengar firman. Dan kesempatan yang kami terima hari-hari ini untuk membagikan firman Tuhan melalui internet, melalui social media itu sungguh luar biasa. Mari kita ambil kesempatan ini untuk benar-benar membawa kebenaran ke seluruh dunia, ke ujung, ya, sampai ke mana-mana. Ya, banyak orang berkata, wah, ada banyak tempat yang belum dapat signal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda akan terheran-heran betapa banyak daerah yang terpencil pun sudah bisa memiliki handphone, sudah bisa memiliki internet. Wah, itu benar-benar dahsyat. Makanya jangan meremehkan social media. Tapi pakai social media untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, banyak orang berkata kepada saya, kami tidak bisa bicara, kami tidak bisa khotbah. Saya tidak suruh kamu khotbah. Tapi coba Anda pakai social media untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, tetapi nanti orang berkata, aku so rohani, aku fanatik. Biarin aja. Daripada nanti Anda berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, kenapa kamu nggak pakai social media kamu untuk kemuliaanku? Kenapa kamu cuma tunjukkan tempat-tempat kemana kamu pergi? Atau tempat-tempat di mana kamu makan? Atau engkau tunjukkan makanan, minuman, dan sebagainya? Sedangkan kebenaran Anda takut membagikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik. Kalau Anda malu karena Yesus malu karena Anda. Dan dia tidak akan memberitahukan namamu di hadapan Bapa. Renungkan itu sematang-matang, sedalam-dalam. Ya, bahwa Bapak, Ibu, dan anak-anak, semua kita dikasih kesempatan untuk memberitakan Injil. Jangan buang kesempatan ini. Jangan meremehkan kesempatan ini. Tapi muliakan nama Tuhan melalui kesempatan ini. Kita bahas Mazmur 23. Dan kemarin kita mulai bicara dengan tentang ayat yang kelima. Ya, saya akan baca lagi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sungguh luar biasa ya. Dan kemudian dikatakan, dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengurapi kita dengan minyak. Minyak itu bicara tentang otoritas, tentang urapan. Ya, ada banyak hal yang kita bisa pelajari tentang minyak. Seorang raja diurapi sebagai raja, sebagai otoritas tertinggi dengan minyak di zaman dulu. Ya, kita dapat lihat di Saul, Daud, dan sebagainya. Bagaimana pada waktu mereka dipersiapkan untuk menjadi raja, mereka diurapi oleh seorang nabi bernama Samuel. Ya, Samuel datang bawa minyak mengurapi mereka, mempersiapkan. Ya, ini adalah tanda bahwa raja ini diizinkan oleh Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Anda dan saya diberikan otoritas. Ya, kita diberikan otoritas Allah sebagai utusan Allah. Ya, kita adalah utusan Allah untuk di bumi ini menceritakan atau memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang, Tuhan sudah mengurapi Anda untuk menjadi saluran. Ya, untuk memberitahukan apa yang Tuhan sudah tunjukkan kau melalui sosial media. Ya, Anda nggak usah ngomong loh. Ya, pasang gambar saja itu udah luar biasa. Saya percaya
Kalau kita lakukan bagian kita, ya kita ungkapkan, ya upama Anda pasang ya firman Tuhan di dalam satu gambar, Anda pasang di dalam sosial media Anda. Saya percaya Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat, di mana seorang membaca ini dan tiba-tiba plong masuk ke dalam hatinya. Tiba-tiba dia bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ya urapan bicara tentang, minyak bicara tentang urapan. Urapan untuk melakukan tugas yang dipercayakan. Ya, seorang nabi diurapi oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya. Dia mewakili Tuhan. Ya, Anda pun dimanapun Anda berada, Anda mewakili Tuhan. Apakah Allah dapat dilihat di dalam hatimu? Melalui tingkah lakumu, melalui pembicaraanmu, melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Seberapa jauh kasih Allah nyata dalam hidup kita. Seberapa jauh ya kuasa Allah nyata. Ingat, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Nah, kuasa itu yang kita terima dari Tuhan. Ya, kita terima untuk menjadi berkat. Urapan juga bicara tentang kesembuhan. Ya, di dalam Yakobus juga dikatakan pada waktu orang sakit, panggil para majelis, pimpinan gereja, supaya mereka berdoa dan mereka mengurapi engkau dengan minyak. Dan kamu akan disembuhkan. Luar biasa, ada kuasa. Ya, minyak-minyak. Tetapi kuasanya itu di dalam nama Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan, pialaku penuh melimpah. Ya, dengan kata lain, pialamu banjir. Banjir kenapa? Ya, Anda diberkati untuk menjadi saluran berkat. Jadi berkat yang kita terima dari Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri saja. Ya, pengetahuan yang Tuhan diberikan ya supaya kita menjadi bagian untuk menyalurkan pengetahuan itu. Ya, dalam segala sesuatu, hikmat, marifat, ya, kekuatan, berkat, segala sesuatu yang Tuhan memberikan kepada kita. Dikatakan pialaku melimpah, banjir supaya mengalir keluar ke yang lain. Orang yang tidak menantikan, ya, orang yang tidak expect mendapati sesuatu yang luar biasa. Itu membuat mereka benar-benar kaget. Apalagi mereka tidak pernah ungkapkan, tetapi hanya di dalam doa memberitahukan kepada Tuhan. Dan Anda menjadi saluran berkat. Saya selalu bilang, salah satu moto dari saya, kehidupan saya, dan juga dalam gereja kami adalah diberkati untuk memberkati. Ya, jangan cuma diberkati untuk simpan, untuk terima saja, tapi juga untuk menjadi saluran berkat. Kenapa? Pada waktu Anda diberkati, ya piala Anda banjir, Anda memberkati. Tahu apa yang terjadi? Anda akan diberkati lebih lagi. Dan apa yang terjadi? Satu movement. Anda akan bergerak. Anda akan bergerak. Anda akan maju. Ya, semakin diberkati, semakin memberkati, diberkati lebih lagi. Kenapa Tuhan tidak pernah memiliki hutang kepada siapapun? Tuhan pasti akan memberkati. Itu satu hal yang kita bisa tahu. Tuhan itu adil. Ya, orang percaya tidak percaya, ya, yang tetap melakukan, ya, menjadi berkat, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Tuhan tetap memberkati. Matahari terbit untuk orang baik saja? Enggak. Matahari juga terbit untuk orang yang tidak baik. Supaya mereka disadarkan. Ada raja di atas segala raja. Ada Tuhan di atas segala Tuhan.
yaitu Yesus Kristus, Immanuel, God menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal lagi, ya, kalau piala sudah penuh sampai melimpah, Anda bisa bayangkan kalau apa yang ada di dalam piala dibagikan betapa lebih penuh lagi. Dahsyat, sungguh luar biasa. Mari kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Jangan cuma untuk sendiri dinikmati. Ada banyak orang yang membutuhkan. Biar kita menjadi saluran berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Let's pray. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan, atas janji yang Kau berikan dalam firman-Mu hari ini Tuhan. Di mana kami sungguh-sungguh dapat melihat berkat yang begitu limpah-limpah. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Pialaku akan banjir. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap umat yang sudah dengar firman Tuhan hari ini. Bahkan hamba-Mu sendiri Tuhan. Kita akan menjadi saluran berkat yang tidak kehabis-habisannya. Memberkati, diberkati, memberkati, diberkati, memberkati, diberkati, dan seterusnya. Ada satu movement yang boleh kami alami. Terima kasih Bapa. Ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati Anda. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, ya, sampai ketemu besok. Shalom.